اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا ومتى أبى أصلا في مدى الزمن منه الدواب فلم أفرق وما وقع ذبابة أبدا في جسمه الحسن بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر البول منه في علاني وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فقري كفاه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيا ذنبي مختتني هذه الخصائص فاحفظها تكن أمينا من شر نهر وصراع ومن محن إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوءا إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يعلى ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Bapak-bapak sekalian, para jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat dan kepada para tabi'in
tabi'in, dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang akhir zaman nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini itu setelah kita melaksanakan salat maghrib, kemudian kita lanjutkan salat isya insyaallah, maka ada baiknya kita duduk sejenak sambil menunggu salat fardu isya. Maka kita duduk di majelis ilmu untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis yang mulia ini. Maka oleh karena itu pada malam ini kita akan mengkaji yaitu kitab tafsir yang mana kita masih di dalam muqaddimah daripada khutbah kitab, itu kitab yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, yang sama-sama telah kita sampaikan di dalam majelis ini pada minggu lalu tentang keadaan dalam khutbah kitab ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ajabtuhum, kita lanjutkan pada 4 baris dari amma ba'du, atau 8 baris dari atas, menyambung daripada kajian minggu lalu. Paling ujung di bawah amma ba'du 4 baris, 3 baris. Fa'ajabtuhum ila dzalika, fa'ajabtuhum ila dzalika lil iqtida'i bis salafi fi tadwinil ilmi ibqa'i 'ala al-khuluqi wa laysa 'ala fi'li mazidun وليس على فعله مزيد ولكن لكل زمان تجديد وليكون لذلك عونا لي وللقاصرين مثلي
walil qasirina mithli waliyakuna dhalika aunan walil qasirina mithli. Baik, sampai situ. Fa'ajabtuhum, maka aku mengkabulkan akan mereka itu. Fa'ajabtuhum, maka aku mengijabah, memperkenankan, boleh, memperkenankan akan mereka itu, mengabulkan akan mereka itu, ila dzalika, kepada demikian, ila dzalika, kepada demikian, artinya demikian permintaan. Lil iqtidai, karena mengikuti, karena mengikuti, bis salafi, dengan ulama salaf, bis salafi, dengan ulama salaf, fi tadwinil ilmi, di dalam melestarikan ilmu. Tadwin, mendawankan boleh, mengembangkan juga boleh, melestarikan juga boleh. Pas melestarikan, fi tadwinil ilmi, di dalam melestarikan ilmu. Ibqa'i, yang tinggal, menetap, sisa, yang tinggal, alal khuluq, atas perangai-perangai, akhlak, perilaku, alal khuluq. Walaysa, dan tiada, walaysa, dan tiada, ala fi'li, atas perbuatanku, walaysa, dan tiada, ala fi'li, atas perbuatanku, mazidun, itu bertambah, mazid, itu bertambah. Walakin, dan akan tetapi, likulli zamanin, bagi tiap-tiap masa, bagi tiap-tiap masa, tajdidun, itu berubah atau perbaharui, berbaharu, tajdid, berubah boleh, memperbaharui juga boleh, berbaharu. Waliyakuna, dan bahwa bagi adanya, zalika, akan demikian itu, aunan, satu pertolongan, aunan, satu pertolongan, li, bagiku, walil qasirina, dan satu pertolongan, lil qasirina, bagi dan juga bagi orang-orang yang lalai. Qasirin, lil qasirina, dan bagi orang-orang yang lalai. Mithli, mithli, seumpamaku, mithli, seumpamaku.
Ya, itu dia. Sudah? Artinya sudah, barisnya sudah. Baik, kita jelaskan sedikit. Pada minggu yang lalu kita sudah sedikit uraikan tentang daripada maksud dan tujuan dan mengapa beliau yaitu menuliskan suatu tafsir untuk Quranul Majid itu. Maka oleh karena itu beliau yang sangat fakir lagi hina yang bernama adalah daripada Muhammad Nawawi, atau beliau lebih dikenal dengan nama Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Kenapa beliau dinamakan Al-Bantani? Karena beliau berasal daripada Banten. Kenapa beliau dinamakan Al-Jawi? Karena mayoritas yaitu daripada untuk mengenal ulama-ulama yaitu di tanah Jawa itu ada. Jadi dikenal oleh orang-orang Arab Al-Jawi. Asal pun apa dari mana tetap Al-Jawi. Memperkenalkan bahwasannya ada ulama yang tinggal menetap di Mekah yaitu daripada Al-Jawi, daripada nisbah negeri Al-Jawi. Beliau ini sedikit saya nambahkan tentang beliau. Pada waktu kita sudah sampaikan riwayat hidupnya, siapa gurunya dan siapa muridnya. Dan beliau ini mempunyai daripada karya-karya yang sangat luar biasa. Karangan beliau, Pak. Ada yang mengatakan lebih daripada 100, ada yang lebih mengatakan. Di antara karya-karya beliau, kitab yang beliau karangkan ini dan tersohor dan dipakai oleh para santri-santri, ulama-ulama se-Nusantara, beliau mengarangkan yaitu di dalam bidang fikih, bidang tauhid, dan juga di bidang tasawuf. Maka karya beliau yang di bidang tauhid seperti yaitu Fathul Majid. Nama kitab beliau yaitu di dalam kitab yang di bidang karya Syekh Nawawi Al-Bantani dalam bidang itu tauhid. Pertama itu adalah daripada kitab Fathul Majid. Kemudian kita daripada yaitu Ijaz Nawawi. Ya, Ijaz Nawawi. Ini di dalam bidang tauhid, masih banyak lagi. Kemudian di bidang fikih beliau lebih populer yang dikaji oleh para pesantren. Bidang kitab fikih yang pertama adalah Nihayatul Zain. Kemudian kitab Kashifatul Syariah. Beliau menjelaskan kitab matan yang bernama Syarah Safinatul Najah. Kemudian kitab beliau yang pertama itu Tausyih dalam bidang fikih. Tausyih Nawawi. Tausyih Nawawi beliau memberikan komentar daripada kitab Fathul Qorib, maka Tausyih Nawawi. Ya, masih banyak lagi, yaitu ada lagi namanya Qutul Hamid. Qutul Hamid Al-Fathul Qorib.
Ini dalam bidang ini saja. Belum lagi bidang musoroknya, beliau punya karangan kitab beliau. Nah, ini dipakai dan dikaji sampai sekarang, dikaji kitab-kitab yang di bidang-bidang ini, yang sekarang ini. Baik di bidang dalam tauhid, bidang fikih maupun di bidang daripada tasawuf. Dan ini dikaji sampai sekarang. Kemudian yang populernya yang kita baca ini yaitu tafsir beliau. Tafsir beliau. Kemudian beliau setelah beliau mengarangkan kitab ini, beliau ini adalah daripada seorang yang memiliki karamah yang alim, sangat alim. Karamah. Supaya kita lebih mengenal lagi siapa beliau, memiliki kemuliaan. Beliau memiliki kemuliaan, karamah, ya, memiliki karamah supaya kita membangkitkan. Bahkan Kiai Haji Hasim Asy'ari, ulama pendiri NU, dalam kitab Irsyadus Sari, beliau senang menceritakan tentang biografi beliau, Syekh Nawawi Al-Bantani, guru beliau, tapi senang. Dalam kondisi bagaimanapun senang menyampaikan tentang riwayat kehidupan, akhlak, kealiman, kesalehan daripada Syekh Nawawi Al-Bantani ini. Dan beliau memiliki karamah, kemuliaan. Di antara karamah daripada Syekh Nawawi Al-Bantani ini, yaitu beliau ketika beliau berada di Indonesia, terjadi ini di Jakarta, dan Syekh Nawawi ini masih remaja. Syekh Nawawi masih remaja, datang ke Jakarta, dan di situ beliau berkumpul. Beliau datang di satu masjid pejangan ya, di Betawi. Beliau mendatangi dalam satu masjid itu, dan di situ ada seorang keturunan daripada Rasulullah yang bernama Habib Sayyid Utsman Al-Batawi. Nah, ini kita ceritakan biografi beliau dulu, karamah beliau. Dan ketika itu bahwasannya membangun dalam suatu masjid, yaitu dalam membangun masjid mengenai tentang arah kiblat. Menurut daripada Sayyid Utsman Al-Batawi, kiblat ke Ka'bah arah ini loh, ke kemari. Jadi orang mengikuti apa kata beliau. Maka tiba-tiba datang Syekh Nawawi Al-Bantani yang masih remaja. Ketika ditanya, maaf Sayyid, itu kiblat salah. Kiblat salah. Anak kecil, remaja, yaitu memberitahu kepada ulama besar. Sayyid, keturunan Rasulullah, ya, Al-Batawi. Kamu anak kecil kok bisa langsung mendiktikan bahwasannya ini salah? Ya, ini salah, arah kiblat bukan arah sini. Terus mana? Terjadilah dialog di antara mereka. Terjadi dialog, maka disampaikan oleh Sayyid Utsman Al-Batawi akan demikian. Maka Syekh Nawawi Al-Bantani yaitu menunjukkan kepada kepada Sayyid Utsman kiblat bukan di situ, tapi di situ. Maka dipeluklah oleh daripada Syekh Nawawi Al-Bantani akan daripada pundak atau dipeluk gini, maka ditunjukkannya. Nah, itu dia. Nampak jelas itu Ka'bah. Begitu. Nampak jelas itu Ka'bah. Saat itu ditunjukkan oleh Syekh Nawawi yang remaja, umur sebelum beliau ke Mekah itu, maka Sayyid Utsman terperangah dan keheranan, kok bisa nampak dia bahwasannya itu Ka'bah, kemuliaan daripada Syekh Nawawi. Lantas Sayyid Utsman kemudian beliau itu terpana dan terperanjat, langsung mencium tangan daripada Syekh Nawawi yang masih remaja itu. Begitu dicium tangannya, langsung ditarik oleh daripada Syekh Nawawi, karena beliau menghormati cucu Rasulullah.
begitu tinggi akhlak engkau wahai Syekh Nawawi, disampaikan oleh Sayyid. Salah satu daripada karamah beliau. Kemudian di antara lagi disebutkan para ulama karamah daripada Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau saat itu sedang mengarang kitab, dan mengarang kitab itu yang bernama Murukul Su'udiyah, Muraqatul Su'udiyah, syarah daripada Muraqatul Su'udiyah. Ini penjelasan syarah dalam kitab Bidayatul Hidayah, Bidayatul Hidayah, dan ini karangan daripada Imam Al-Ghazali. Beliau mengarangkan kitab itu, syarah itu. Saat beliau mengarangkan itu di atas kendaraan, tiba-tiba saat beliau menuliskan ini karangan kitab, dan ini masih dikaji, tiba-tiba lampu minyak beliau itu habis dan padam lampu, tidak bisa mengarangkan karena tidak nampak, tidak kelihatan apa yang dicatat oleh beliau karang. Maka Syekh Nawawi Al-Bantani bermohon kepada Allah, ya Allah, kalau memang ini tulisanku ini bermanfaat, ya Allah, terangkanlah kepadaku daripada untuk dapat mengarangkan kitab ini. Kalau ini bermanfaat, maka Syekh Nawawi Al-Bantani diberikan oleh Allah karamah, yaitu jari beliau mengeluarkan api. Jari beliau kelingking, jari beliau yang telunjuk ini yang kiri, yaitu daripada mengeluarkan api. Saat itu sambil berjalan, tapi sambil dia mengarangkan kitab itu Muraqatul Su'udiyah, syarah dalam Imam Bidayatul Hidayah, dikarang. Maka saat beliau wafat, maka memberi bekas dari telunjuk daripada Syekh Nawawi Al-Bantani ini membuktikan. Jadi kita harus miliki ini kitab Muraqatul Su'udiyah ini. Harganya cuma 20.000, tipis, kurasan. Kalau dia kurasan model-model lepas. Nah, kalau yang model cantik ya seperti pasti diluxkan. Nah, maka inilah buktinya bahwasanya beliau memiliki karamah. Dan karamahnya Syekh Nawawi Al-Bantani hampir sama persis, yaitu dengan Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi itu memiliki karamah di telunjuk kanannya. Ini disebutkan oleh Imam Al-Qulyubi wa Umairah pada jilid yang pertama di dalam kitab Al-Mahalli. Beliau mengatakan min karamatil imam, min karamatil di antara keramat, yaitu Imam An-Nawawi as-sababatun, yaitu telunjuk Imam Nawawi itu berapi, bercahaya. Kalau ini berapi, kalau ini bercahaya. Nah, saat itu dikarangkan oleh daripada Imam An-Nawawi akan kitab-kitab itu yang kita kaji, yang kita selama ini, itu ya, itu karangannya. Mengikut namanya sama Imam Nawawi, ke karamahnya pun sama. Karamahnya ya sama. Nah, kalau Imam Ar-Rafi'i disebutkan di situ karamah beliau ketika mengarangkan kitab Al-Muharrar, bersandar di pohon itu yang bercahaya. Itu karamah daripada beliau. Nah, sampailah sekarang ini dibaca. Terjadi lagi karamah, diceritakan karamah daripada Syekh Nawawi Al-Bantani ketika dikuburkan itu di Ma'la di Mekah. Bahwasannya kuburan daripada Syekh Nawawi itu masih utuh jasad beliau. Biasanya pemerintah Arab Saudi setiap tahun sudah tahun dibongkar, dipindahkan sana, Jil baru di Ma'la di Mekah kumukan. Kalau di Madinah itu di Baqi, tiap tahun dipindahkan. Suatu ketika para orang-orang penggali kubur tiba-tiba menggali daripada kubur Syekh Nawawi, yaitu beliau masih utuh, masih tersembunyi, dan kainnya masih bersih, tidak ada sedikit pun. Maka melihat demikian terkejut mereka itu, dan kembali pemerintah menguburkan. Balikkan. Itu Syekh Nawawi Al-Bantani.
Itu karomah daripada beliau. Masih banyak lagi daripada karomah Syekh Nawawi Al-Bantani yang wajib kita ikuti, yang wajib kita pelajari supaya untuk membangkitkan daripada sejarah beliau. Itulah karomah daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan beliau ini orang yang alim, sangat alim, dan dimintakan oleh orang yang daripada orang petinggi-petinggi di kalangan beliau untuk mengarangkan daripada satu tafsir, yaitu Al-Quranul Majid. Dan beliau sangat merendahkan diri. Dikarenakan beliau sangat merendahkan diri itu, kenapa? Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan man tafassarul Quran, barang siapa yang mentafsirkan itu Al-Quran, man qala fil Quran, barang siapa dia berkata dengan birru'yati, dengan pandangannya, dengan pikirannya, fa asaba, maka dia itu benar, faqad akhta, maka sungguhnya itu sebenarnya salah. Walaupun dia benar, maka sebenarnya dia itu salah. Nah, dua hadis ini itu yang ditakutkan oleh Imam Syekh Nawawi Al-Bantani untuk mentafsirkan. Dan beliau berpikir panjang itu. Fataradatu, berpikir panjang untuk mentafsirkan. Enggak pantas saya, kata gitulah. Padahal beliau orang yang alim dan sangat alim. Dan ketika saat itu beliau berpikir, maka fa'ajabtuhum dza ila dzalika. Beliau mengabulkan permintaan orang-orang untuk membuat suatu tafsir Al-Quran, yaitu daripada tafsir yang di tangan kita ini tadi. Ya, dibuatkan oleh daripada beliau, daripada tafsir demikian itu. Nah, kenapa beliau untuk membuatkan daripada tafsir itu tadi? Karena beliau yaitu berniat mengikuti ulama salaf dalam melestarikan yaitu ilmu mereka. Karena ulama-ulama salaf banyak mengarangkan kitab. Jadi niatnya apa? Niatnya ini mengikut ulama salaf, bukan seorang ahli gitu. Walaupun dipandang orang beliau itu adalah orang yang ahli di bidang ilmu, tapi beliau masih takut karena ada dua hadis ini. Jadi oleh karena itu, karena saya mengikuti ulama salaf, maka saya bukukan, saya lestarikan dalam ilmu supaya tinggal ibqa'u ala khulqi, supaya tinggal akhlak mereka ulama salaf seperti saya karangkan ini. Jelas kan? Nah, kalaulah tidak disusun oleh Syekh Nawawi akan tafsir ini, kitab-kitab ini sungguh tidak akan lestari, tidak akan berkembang daripada karya-karya ulama-ulama salaf. Sampai sekarang ada tafsir-tafsirnya. Bahkan menurut ada dua kemungkinan menurut daripada cetakan, yaitu di Indonesia yang mengarangkan tafsir Al-Quran termasuk itu adalah yang berbahasa Arab, itu adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliaulah. Ada seorang Indonesia yang tinggal di Indonesia, beliau mentafsirkan Al-Quran itu lengkap 30 juz. Tapi tafsirnya itu berbahasa Melayu, kitab kuning, sama seperti Sabilal Mu'tadin, Sirus Salikin. Dia berbentuk. Nama kitabnya itu yang Melayu itu adalah kitab yang di Indonesia namanya adalah kitab Tujumul Mustafid. Tujumul Mustafid. Kitab ini versinya Melayu, versi Melayu seperti kitab yang kita kaji. Pengarang kitabnya adalah Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Itu Singkil Aceh. Nah, itu yang punya kitab tafsir. Rupanya kurang puas juga orang, karena bahasa Melayunya kurang puas, belum kuat, maka ditafsirkanlah daripada Syekh Nawawi Al-Bantani dalam versi Arab. Jadi di Indonesia yang populernya adalah daripada Syekh Nawawi. Setiap santri bahkan dikaji, kalau sudah aliyah ini dikaji. Dan kitab ini, tafsir ini ada dikaji, merupakan daripada menjabarkan lebih luas daripada tafsir Jalalain. Daftarkan. Jadi oleh karena itu dikabulkan oleh Syekh Nawawi, beliau hanya untuk melestarikan daripada kitab-kitab para ulama-ulama supaya akhlak mereka itu
terkumpul. Jadi kalau Bapak tidak mau membukukan suatu buku yang catatan seperti ini, sama artinya Bapak untuk melestarikan ulama salaf. Jadi niatkan saja, bukan mengarang. Itu menimbulkan akhlak mereka, cara mengembangkan ilmu, yaitu membukukan, yaitu melestarikan daripada yaitu ilmu-ilmu mereka. Sampai-sampai daripada Syekh Nawawi mengatakan, diungkapkannya itu walaysa ala fi'li mazid. Beliau mengatakan walaysa ala fi'li mazid, dan tidaklah daripada perbuatanku itu akan bertambah, tidak. Walakin akan tetapi yaitu daripada likulli zamanin tajdidun, akan tetapi masa itu selalu berubah. Contoh, kenapa saya tuliskan ini, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mengungkapkan perbuatanku itu tidak akan pernah bertambah. Paling umur berapalah? Beliau wafat pada tahun umur 85. Imam An-Nawawi 45. Nah, sampai 85 beliau sudah selesai. Makanya amalannya tidak ada, sudah putus. Walaysa ala fi'il mazid, dan tidaklah bertambah perbuatanku itu. Tetapi walakin likulli zaman tajdidun, tetapi masa selalu berubah-ubah. Maka kalau yang di tangan kita ini karangan beliau, maka masa berubah, masa berubah, masa berubah, sampai cucu, sampai ke anak nanti suatu saat akan datang, kitab ini masih dikaji. Itu yang beliau pikirkan. Jadi kalau Bapak menggali ilmu saat ini, hanya itu yaitu mendengarkan, sebatas mendengarkan. Tapi kalau Bapak catat ilmu apa saja yang terlintas, maka itu akan mengalir terus. Perbuatan Bapak, amalan yang dalam ini sudah putus, sudah tak ada lagi. Tapi kalau kita membukukan seperti ulama salaf, maka menunjukkan bahwasannya kita ada memberi bekas, bahwasannya kita pernah hidup di masa itu. 2030, 2040, 2050 suatu saat akan datang, maka terkumpul, ini pernah ada bukunya. Pengajian dahulu, catatan kami ketika mengaji tafsir Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi demikian, makanya beliau merujuk ke situ rupanya. Akan demikian. Nah, rupanya beliau kabulkan. Supaya apa? Supaya untuk menolong beliau, sebagai untuk menolong bagiku dan bagi orang-orang yang lalai nanti seumpamaku, katanya. Artinya seumpama ini manusia seperti itu. Kubukukan, kubuatkan tafsir ini supaya untuk membantu bagi orang-orang yang lalai dan aku juga, gitu. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini membantu. Makanya banyak yang tidak mampu mentafsirkan Al-Quran, maka beliau membantu. Yaitu analisis daripada tafsir Syekh Nawawi Al-Bantani ini dengan perkata, dengan gaya bahasa yang indah. Satu ayat dijelaskan, satu ayat dijelaskan, satu ayat jelaskan. Itu banyak versi. Tapi kalau beliau enggak perkata, Alhamdulillah, nih tafsirannya. Ar-Rahman, nih tafsirannya. Ini kemudian Maliki Yaumiddin, nih. Jadi ditafsirkan oleh beliau itu sendiri dengan perkata. Itu luar biasanya Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam mentafsirkan beliau dalam kitab beliau. Nah, supaya beliau tidak melalai dirinya dan mengingat dia nanti. Kemudian apa kata Syekh Nawawi dalam kitab beliau sambungannya? Kita sambung. Wa akhadtuhu minal futuhatil ilahiyati wa akhadtuhu minal futuhatil ilahiyati wa min mafatihil ghaibi wa minas sirajil munir wa min tanwiril mikbasi wa min tafsiri Abi Su'ud Sirajul Munir wa min tanwiril mikbasi wa min tafsiri Abi Su'ud. Dah. Syekh Nawawi Al-Bantani, walaupun beliau itu seorang yang alim lagi allamah, beliau mentafsirkan dan mengkaryakan buat karangan, tapi bukan dengan akal beliau. Beliau memiliki rujukan,
tafsir yang di tangan kita ini beliau punya rujukan, beliau mengambil referensi. Di antara referensi yang beliau kutip dalam tafsir-tafsir juga, dalam tafsir yang di tangan kita Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mengutip ada beberapa kitab yang beliau kutipkan. Dan tafsir Syekh Nawawi Al-Bantani beliau mengutip yaitu dalam kitab Al-Futuhatul Ilahiyah. Al-Futuhatul Ilahiyah. Kemudian beliau mengutip daripada Mafatihul Ghaib. Mafatihul Ghaib. Kemudian beliau mengutip daripada Tanwirul Miqbas. Tanwirul Miqbas. Miqbas atau disebut dengan tafsir Ibnu Abbas. Kemudian beliau mengutip daripada kitab yaitu Al-Sam di Sukut. Ternyata beliau Syekh Nawawi Al-Bantani yang sangat alim masih merujuk wa akhadtuhu min al-futuhatil ilahiyah. Ini satu. Beliau kutip ini. Kitab ini berjumlah 8 jilid. 8 jilid. Ya. Kitab ini jumlahnya 8 jilid. Kitab ini adalah merupakan penjelasan syarah daripada yaitu kitab ini merupakan penjelasan daripada tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain. Kalau tafsir Jalalain satu kitab 2 jilid sama seperti Sabila. Kemudian kitabnya tafsir Jalalain dijelaskan menjadi 8 jilid. Atau lebih dikenal ini disebut dengan tafsir Jamal. Tafsir Jamal. Mengapa beliau mengutip daripada tafsir, mengutip mereferensikan kitab Al-Futuhatul Ilahiyah? Beliau nak membangkitkan kembali tafsir Jalalain supaya tidak tertutup gitu. Beliau membangkitkan untuk melahirkan kembali tafsir Jalalain. Kemudian beliau ambil syarahnya. Ini dia rujukan beliau. Dan kitab ini dikaji di daerah pesantren untuk dasar di bawah tafsir Jalalain. Tapi untuk penjelasannya ini, ternyata Syekh Nawawi mengambil mengutip ini tafsir Al-Futuhatul Ilahiyah berjumlah 8 jilid. Kemudian beliau mengutip Mafatihul Ghaib, kitab Mafatihul Ghaib ini berjumlah 20 jilid. 20 jilid. Imam Syirazi. Kemudian ini satu kitab ini. Ini satu kitab tafsir. Kemudian Abis Sukut. Ini juga satu kitab. Nah, ini sudah kuat ya. Dan semua ini merupakan daripada mazhab Imam Syafi'i. Ini membuktikan bahwasanya metode daripada Syekh Nawawi Al-Bantani dalam mengarangkan kitab bukan hanya di bidang fikih, bukan hanya di bidang tauhid, tetapi dalam bidang tafsir pun beliau lebih cenderung ke dalam mazhab Syafi'i. Jadi kita mazhab Syafi'i, tafsirnya mazhab Syafi'i jadi jelas, enggak kemana-mana jadinya. Ini menunjukkan bahwasanya Syekh Nawawi Al-Bantani kuat dalam bidang Al-Sunnah wal Jamaah tauhid dan kemudian kuat dalam bidang fikih. Nah, itulah yang dikutip oleh Syekh Nawawi rujukan-rujukan. Berarti beliau bukan tidak ada rujukan, tetapi merujuk banyak kitab-kitab. Tapi yang populer ini. Di kalangan santri siapa yang tidak kenal dengan daripada kitab Syekh Nawawi Al-Bantani? Sangat populer, sangat masyhur. Diragukan mereka itu tidak kenal dengan Syekh Nawawi Al-Bantani pengarang kitab. Atau disebut dengan ayah pesantren, abul pesantren. Beliaulah yang mendirikan, yang menjadikan ulama-ulama di Indonesia ini menjadi pemimpin pesantren, pemimpin daya. Dari beliaulah mendidik ulama-ulama. Baik, bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan lagi malam Minggu. Beliau nanti sebutkan apa nama kitabnya dan sebabnya dan kenapa dia berjulukan nama kitabnya itu daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Mudah-mudahan dengan sejarah ini akan semakin membangkitkan semangat kita supaya kita lebih mendalami ilmu-ilmu
tafsir. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.